Proses ini mau proses penggantian bearing ya, bearing tensioner. Ini Wuling Convero ya, Wuling Convero semua tipe sih sama sih, Wuling Convero S, DB gitu ya. Ini bautnya, jadi bearing tensionernya itu terpasang di sini nih, di bawah water pump persis di sini. Nah, kelihatan nggak sih? Nah, cara ngelepasnya itu, ini bautnya dilepasnya ke, umumnya kan kalau membuka kan ke kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau ini ngelepas bautnya, ini searah dengan jarum jam, kebalikannya gitu, kebalikannya ketika melepas baut pada umumnya gitu ya, jadi jangan salah arah. Nah, ini punya saya bearingnya udah kocak, udah bunyi krik 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 krik, krik kayak jangkrik kayak gitu ya. Nah, itu jadi biasanya ya, pertama yang umum terjadi, kenapa timbul bunyi, karena dia udah kocak ya, pertama bearingnya. Nah, ketika pas sudah kocak, karena posisi bagian tepi sininya dia terlalu presisi dengan badan ininya, akhirnya timbul gesekan. Nah, disitulah yang bunyi krik 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 gitu. Jadi bukan bearingnya yang bunyi ya. Awal pertama yang timbul bunyi itu karena bagian tepi sini bergesekan langsung dengan badan tensionernya di sini. Nah, ini terlihat ada bekas gesekan gitu ya. Ntar tak kasih lihat bekas gesekannya. Nah, jadi ini halus ya. Ini permukaannya halus karena bekas ada gesekan di badan tensionernya. Nah, ini nih. Nih bekas gesekannya ini udah kemakan dalam. Ini udah kemakan sekitar mungkin 0, sekian mili lah, mungkin setengah mili ada kali ya. Nah, ini nih. Nih bekas gesekannya. Ini udah kemakan, ini udah dalam ini. Ini kalau dibiarin lama-lama makin dalam lagi gitu ya. Jadi yang pertama nimbul bunyi itu bagian ini karena bergesekan dengan ini. Kenapa bisa bergesekan? Karena jaraknya itu terlalu presisi. Karena penyebab utamanya adalah bearingnya udah nggak sepan ya, jadi agak oleng kocak gitu ya, agak oleng kocak, akhirnya menimbulkan si pulinya ini bergesekan sama itu badannya gitu ya. Untuk melepasnya ini diputar searah jarum jam, melepas bautnya. Umumnya kan kebalikannya arah jarum jam ya kalau ngelepas baut gitu. Nah, ini beda, ini searah jarum jam, malah kayak kita ngencengin baut kayak gitu ya. Mungkin bisa bermanfaat nih buat teman-teman. Bukan menggurui, jadi di sini kita saling belajar ya, berbagi pengalaman, informasi yang mungkin bisa bermanfaat gitu ya. Ini nanti pemasangan bearingnya pakai alat press ya, jangan dipukul ya. Bisa dibawa ke tukang bubut, tinggal minta tolong dipres, paling bayarnya berapa gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pengen perawatan, ini kan penutupnya modelnya karet seperti ini ya. Jadi sebelum si bearingnya itu sampai kocak, mungkin bisa dirawat ya. Ini kan grease-nya kan udah ada ya, udah habis, makanya dia kering jadinya kocak gitu ya, karena terkikis gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin buat perawatan, sebelum ini kering bisa ditambah grease atau ini ya, di lumasi ulang gitu ya, dikasih pelumas ulang yang baru supaya lebih awet bearingnya. Cuman karena ini saya nggak ngontrol, tiba-tiba udah kocak aja begitu ya, jadi mau nggak mau ya ganti bearing. Tapi bearingnya ini murah kok, nggak nyampe ratusan ribu. Merek yang cukup bagus ya, misalnya apa gitu ya. Kalau saya mungkin besok pakai Koyo ya, paling sekitar 50-an lah, 30 sampai 50-an, itu juga udah lumayan bagus gitu. Tapi lebih bagus sebelum kocak dikasih pelumas ulang, jadi lebih awet, nggak perlu bongkar pasang gitu ya. Itu ini yang bikin kocak itu ini sebenarnya. Ini kan penutupnya karet ya, model RS
tipe RS gitu ya. Sistem penutupnya karet, jadi bisa dibuka, dicongkel ya, nanti dilumasin ulang gitu ya. Ini bener-bener udah kering banget, udah nggak ada pelumasnya sama sekali. Ini hitam-hitam ini kotoran ya, udah jadi kerak gitu. Oke, update sementara itu dulu. Nanti kita bawa ke tukang bubut untuk dipasang bearing yang baru pakai alat press ya. Karena kalau dipukul takutnya kurang apa ya, dipukul yang jelas kurang maksimal lah, takutnya agak mereng atau gimana gitu ya, kurang bagus lah kalau dipukul. Nah ini untuk bearingnya saya udah beli ya, tadi sengaja langsung beli 2, jadi nanti yang satu bisa buat spare atau bisa juga buat kalau misalnya ada teman-teman yang membutuhkan ya. Ini merek Fek ya, made in Republik Korea. Mana sih tulisan? Nih made in Republik Korea, merek Fek. Tadinya mau pakai merek Koyo, tapi kata si penjualnya bagusan ini gitu. Ya udah deh, coba deh, nanti tinggal dibawa ke tukang bubut. Sama enggak sih? Sama lah ya. Nah, oke mantap. Coba kita ukur dulu deh, penasaran, takutnya nggak sama lagi. 6203 RS. Kok kayaknya ini agak tipis ya. 11,8 diameternya, 39,9. Emang enggak nih, benarnya 16,7. Coba kita ukur yang ini. Nah, ini 16,9 malah ya, agak longgar. Iya emang sih ini aslinya agak longgar, ini agak seret. Nanti kita tes dulu, masukin ke sana. Terus ininya tadi berapa, 39,9 ya. Nah, ini sama masuk ukurannya, nanti tinggal di press. Nah ini untuk tebalnya nih agak sedikit beda, tapi nggak terlalu banyak sih, 1 mili 1 mili enggak sih, sama sih, sama aja. Coba kocak nggak sih, kalau baru tetap ya ada spelang ya, tapi nggak terlalu banyak. Kalau ini kan udah parah, ini udah kocaknya udah kebangetan. Oke, kayak gitu, nanti kita coba bawa. Nah ini tadi udah diganti bearingnya yang baru. Ini saya buka penutup karetnya, saya tambahin gemuk sedikit ya. Ini yang lawas. Tadi tak pukul soalnya gak ada alat press, tukang bubutnya tutup. Gak apa-apa lah. Ini yang asli gemuknya putih, saya tambahin pakai gemuk CVT motor. Gemuknya sedikit banget ini, rata-rata sih kalau bawaan gemuknya sedikit, biar ada awet pelumasannya. Tambahin gemuk sendiri ya, jadi ada banyak ya, tapi jangan terlalu banyak juga, nanti dia terlalu inilah,
ruang geraknya kurang lagi, secukupnya buat nambah gemuk bawaannya sedikit banget. Nah cukuplah, nanti tinggal pasang. Ukurannya sama persis ya, saya pakai merek VAK Korea, dari made in Korea ya, persis banget. Nah seperti ini ya penampakan depannya. Tipenya sama RS ya, yang model penutup karet. Nanti tinggal pasang ke mobilnya. Nah ini tensionernya udah diganti bearingnya ya, jadi tinggal pasang. Kita masangnya di sini, di bagian bawah kita pasang dulu. Kok agak oleng ya. Terus kita pasang bautnya, coba. Jaraknya emang pendek banget. Terus kita pasang pendelnya. Jaraknya terlalu ngepres sih sama itu, sama dinding dudukannya.
bunyi lagi. Enggak lah, orang udah diganti masa bunyi lagi. Ini udah stabil. Udah nggak goyang ya? Kalau dia lama-lama lempeng, menyesuaikan. Ini fibelnya yang kurang presisi, agak ada yang melar ini kayaknya fibel. Apa karena tarikan tadi? Enggak, emang udah dari sebelumnya. Jadi yang rada hitam yang pinggir, kalau yang tengah nggak terlalu.